Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan kembali pembahasan terkait dengan analisis butir soal. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan daya beda dan taraf kesukaran. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan terkait pembahasan tentang validitas dan reliabilitas. Untuk soal yang digunakan masih sama tabelnya dengan 6 butir soal yang dikerjakan oleh 36 siswa. Data sudah diurutkan dari skor tertinggi. Nah, kita akan menghitung pada tiap butir soalnya. Sebagaimana kita gunakan rumus untuk perhitungan validitas soal, yaitu RXY sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi dengan akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Dikali N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. N artinya adalah jumlah siswa yang mengerjakan soal tersebut. Sigma X kali Y, berarti nanti ada tambahan kolom, di mana kolom X dikalikan kolom Y. Ini ya. Terus kemudian sigma X, nanti pada kolom X ini dijumlahkan di akhir. Sigma Y, berarti pada kolom Y ini nanti dijumlahkan di akhir. N kali sigma X kuadrat, tambahan lagi kolom untuk nilai X yang dikuadratkan. Ini adalah kolom X yang dikuadratkan, nanti di akhir dijumlahkan. Berarti 36 kali kolom ini nanti dikurangi dengan jumlah dari X yang dikuadratkan. Dikali N 36 kali sigma Y kuadrat, jumlah dari kolom ini, dikurangi dari sigma Y. Sigma Y berarti jumlah dari Y ini yang dikuadratkan. Nah, nantinya hasil dari RXY ini dibandingkan dengan R-tabel. R-tabel diperoleh dari daftar distribusi Z dengan jumlah siswa adalah 36. Kalau RXY-nya lebih dari R-tabel, maka kita bisa katakan bahwa butir soal tersebut adalah valid. Nah, kita coba hitung pada soal yang pertama. Ini adalah datanya, dan ini kita sudah menjumlahkan pada setiap kolomnya. Ini adalah jumlah dari X, ini adalah jumlah dari Y, ini jumlah X yang dikuadratkan, jumlah Y yang dikuadratkan, jumlah dari X kali Y. Sehingga dengan menggunakan rumus di atas, kita dapatkan hasilnya dengan menggunakan formula ya, nanti menggunakan rumus 36 kali kolom ini dikurangi sigma X dikuadratkan, sigma X kali sigma Y dibagi akar dari 36 kali sigma X sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali 36 kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 0,556. Nah, untuk menentukan R-tabelnya pada taraf signifikansi 5% dengan jumlah N-nya adalah 36, nanti akan diperoleh nilai 0,329. Nah, dari RXY dan R-tabel yang sudah diperoleh, kita dapat simpulkan bahwa RXY itu lebih dari R-tabel. Sehingga kita bisa katakan bahwa soal nomor 1 itu valid. Nah, silakan nanti saudara coba untuk butir soal yang nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah datanya. Terus kemudian untuk menghitung reliabilitas menggunakan rumus R11, di mana diperoleh dengan cara K dibagi dengan K-1 dikali 1 min sigma atau jumlah dari varian dikuadratkan dibagi varian kelompok T yang dikuadratkan. Nanti ini juga dibandingkan. Kalau R11 ini lebih dari R-tabel, maka kita bisa katakan keseluruhan soal itu adalah reliable. Reliable itu artinya acak atau konstan. Nah, ini adalah varian total. Sigma T itu berarti varian total, sigma berarti varian per butir soal. Varian total itu diperoleh dari sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan dibagi dengan N. Keseluruhan dibagi lagi dengan N. N adalah banyaknya siswa. Y berarti skor total.
Nah, dibandingkan dengan varian sebutir. Varian sebutir itu berarti kita mencari satu demi satu pada tiap butir soalnya. Dengan cara sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dibagi dengan N, dibagi lagi dengan N. Berarti X ini adalah pada setiap butir soal. Berarti kalau sigma X kuadrat pada butir soal yang pertama, berarti eh, setiap nilai pada X itu dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Yang diperoleh hasilnya adalah ini. Sehingga nanti kita hasil akhirnya adalah penjumlahan dari varian setiap butir. Kalau kebetulan ini nomor 4 hanya ada 5, nomor 4 tidak digunakan karena tadi diperoleh tidak valid. Sehingga jumlahnya adalah 104,861 untuk varian setiap butirnya. Sehingga koefisien reliabilitas itu diperoleh dengan cara rumus di atas K bagi K-1, K-nya berarti tidak 6 lagi tetapi 5. Karena satu soal sudah dibuang. Nih, tidak valid, nomor 4 tidak valid, sehingga soal tersebut dibuang. Sehingga untuk menentukan reliabilitasnya, kita uh, nah, diperoleh adalah 0,667 untuk R11-nya. Sehingga kita bisa katakan bahwa soal ini adalah reliable karena lebih dari R tabelnya adalah 0,329. Sedangkan R11-nya adalah 0,667 yang berarti R11 lebih dari R tabel. Sehingga kita bisa katakan soal ini adalah reliable. Nah, silahkan yang tadi validitas pada butir soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, silahkan dicoba ya untuk sebagai latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.